Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak yang disayangi, anak-anak yang dikasihi, pastikan kamu merasa diri disayangi Allah. Pastikan merasa diri disayangi Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Berapa kali disebut sehari semalam Ar-Rahman Ar-Rahim? Berapa kali disebut basmalah? Mungkin puluhan kali ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Apa tanda Ar-Rahman Allah Ar-Rahim Allah kepada manusia di pagi hari? Apa tandanya? Mau mendengar panggilan Allah, mau memenuhi panggilan Allah. Kalau mereka tidak mendengar dan tidak memenuhi, mereka dapat juga Rahman Rahim, tapi tidak banyak. Tidak apa? Yang banyak yang mendapat Rahman Rahim secara maksimal orang yang mau mendengar panggilan azan. Mau menyahut panggilan azan, mau duduk di taman jannah, raudhah min riyadhil jannah. Kata Rasulullah, kalau kamu lalu lintas lewat di taman jannah, rebutlah. Apa itu taman jannah? Salat berjamaah, salat sunat, zikir, tazkirah, tausiah, terutama di pagi hari. Baik. Ayat yang mau disorot. Kita ambil satu ayat dalam surah As-Sajdah. Nanti bisa dibuka Quran. Peringatan Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa ja'ala lakumus sama'. Allah kasih telinga pendengaran. Allah kasih apa? Wal absar, dikasihnya mata. Wal afidah, dikasihnya hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya, sedikit yang lupa kepada nikmat telinga, mata dan telinga, mata dan itu juga disebut dalam surah Al-Insan. Disebut juga dalam surah apa? Al-Insan. Message yang sama, peringatan yang sama disebut dalam surah Al-Insan. Apa kata Allah di sini? Katanya Allah menjadikan manusia itu daripada nutfah air. Kemudian dari air itu jadilah makhluk yang bisa mendengar. Tapi katanya ada yang syakir, ada yang kafir. Ada yang syakir, ada yang bersyukur, ada yang kafir. Nah, di sini dia bilang apa? Inna khalaqnal insana min nutfah. Dalam surah Sajdah dikatakan manusia dijadikan daripada air. Di sini dia bilang min nutfah, air juga. Air yang bercampur, yang berbaur. Nabtalih, Allah menguji kita, menguji umat manusia yang tercipta daripada air. Faja'alnahu sami'an basira. Apa tuh? Kejadian yang tercipta dari air, akhirnya bila sudah lengkap kejadiannya dalam perut ibunya, dia sami'an, dia basira. Kemudian ayat sesuatunya dikatakan
Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Setelah manusia dicipta, Allah beri dia bimbingan dan hidayah, tetapi ternyata ada yang syakir, ada yang kafur. Syakir bersyukur, bangun tidur dia muji Allah, bangun tidur dia berangkat ke rumah Allah. Kalau belum bangun jam seperti ini, masih tidur, atau bangun tapi tidak ke masjid, tidak ke musalla, itu namanya kafur. Kafur itu sangat kufur, sangat wal'iyadzubillah. Semoga kita dilindungi Allah. Yang jelasnya apa? Dari petikan ayat Sajadah dengan ayat Al-Insan tadi, dari petikan ayat surah Sajadah dan surah Insan tadi, Allah mengingatkan kita tentang nikmat yang besar, telinga, mata dan hati. Kemudian nanti ini akan ditanya nikmat ini nanti. Nah, tengok peringatan Allah dalam surah Al-Isra. Subhanallah, subhanallah. Ada peringatan dalam surah Al-Isra yang menyatakan kita ini akan ditanya. Kita ini akan ditanya. Inna sam'a, katanya pendengaran itu, pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya. Terdapat dalam surah apa tadi? Surah Al-Isra. Bahkan anggota badan yang lain, ini kita cerita masalah anggota badan nih ya. Kita cerita tentang anggota badan nih. Tadi kita bicara tentang mata, tentang telinga dan hati. Nah, ada juga ayat tentang tangan dan kaki, kaki dan tangan. Ayat itu kamu setiap pagi kamu baca dalam surah Yasin. Apa ayatnya? Tentang pertanyaan mengenai anggota badan. Halaman 444. Halaman berapa? Senang ya? Senang. 444. Apa dia bilang di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu. Coba baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lagi sekali. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lagi ketiga kalinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Halaman berapa? 444. Arba'mi'ah wa arba'in. 445. 400. Senang ingatnya halamannya. Ayatnya ayat 65. Al-yawma nakhtim. Pada hari pembalasan nanti akan dikunci mulutnya. Mulut akan dikunci. Allah akan menanya manusia, mulutnya ditutup, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangannya ngomong. Nah, tangannya berbicara. Ini masalah anggota ya. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, kakinya bersaksi. Ya Allah, kaki ini berangkat sholat subuh susah nih ya Allah. Pergi ke kebun, pergi ke kantor cepat. Olahraga ndak penat, ndak letih. Ke masjid, ke musala letih. Nah, kakinya ngomong. Wa tukallimuna aydihim. Aidim tangan ya, maaf. Yang bersaksi tadi kaki. Tangan ngomong. Tangan ini katanya membawa Honda kemana-mana pergi. Membawa mobil kemana-mana dijelajahi. Membawa kendaraan ke masjid nggak bisa. La haula, akan ngomong. Jadi kamu nanti balik ke rumah sampaikan ini sama ayah. Ya, lihatlah ayat Yasin halaman 444. Macam mana tangan dengan kaki nanti di hadapan Allah mengadu, mengeluh. Tangan dan kaki mengeluh. Bekerja siang malam
pagi petang bisa, tapi aktivitas ke masjid Nabi terdinding. Nauzubillah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki menjadi saksi mengenai apa yang mereka lakukan. Nah, tengok pula surah Al-Muluk. Kamu sering baca surah Al-Muluk. Apa pula tentang telinga di sana? Surah apa tadi? Surah Al-Muluk. Nah, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Nah, apakah sesudahnya? Qalu bala qad ja'ana law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Setiap kali penghuni neraka, satu kumpulan dihumbankan, dicampakkan, ulqiya fiha faujun, main campak namanya. Main apa? Campak namanya, dikasari. Kullama ulqiya faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Halaman 562 ayat 8. Setiap satu kumpulan, orang itu masuk neraka ikut kumpulannya, ikut grupnya, mengikut sifatnya di dunia. Kalau hanyut dan lalai karena harta, pencinta harta mungkin sekali campak saja. La haula wala quwwata illa billah. Kalau yang hanyut lalai karena medsos, la haula wala quwwata illa billah. Sepatutnya medsos umat Islam apa? Sepatutnya medsos umat Islam apa? Kitabullah hudal lil muttaqin. Orang yang lalai dan lengah disebabkan medsos buatan manusia, produk bumi, ini produk langit. Produk langit. Orang itu akan dicampakkan ke dalam neraka ikut kelompoknya. Fauj kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Kamu ndak sampai kepada kamu berita nazir, pembawa inzar, pembawa peringatan, warning. Apa itu? Peringatan. Kamu ndak ditakut-takuti tentang orang yang tidur waktu subuh kah? Kalau dia ndak tahu itu masalah tuh. Tapi di sini jawabannya bala, ado kesini. Ado sampai kepada kami warning. Qad ja'ana nazir, sudah sampai nazir. Dah sampai Quran, dah sampai hadis, dah sampai ulama. Fakadzabna, kami tidak mempercayainya, kami mendustainya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Ini nonsen ini. Ini tidak ada ini. In antum illa fi dhalalin kabir. Dianggapnya pendakwa itu dolal. Dibuatnya pembawa inzar itu dolal, baru dikatakan wa qalu law kunna nasma'. Kalau kami mau mendengar dulu menggunakan telinga ini, telinga kepala dan telinga lau kunna nasma', kalau kami mau mendengar menggunakan telinga ini, mau mendengar ceramah, tausiah, pengajian, au naqil, atau kami fikirkan apa yang kami dengar itu baik-baik. Kalau kami begitu, makunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mau mendengar, kamu mikirkan, tidak masuk neraka kami. Jadi mana silapnya ahlun nar? Tidak mau berfikir. Apa silapnya ahlun nar? Tidak mau menggunakan telinga kepala dan kadang telinga kepalanya mendengar, tapi cukup banyak kok. Terdengar di telinganya, tapi di hatinya tidak mengikuti. Telinga itu ada telinga kepala dan subhanallah. Kalau kami dulu mau mendengar dan memikirkan apa yang kami dengar itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak masuk neraka sa'ir. Jadi ada dua faktor utama menyebabkan manusia masuk neraka. Satu, tidak mau yang kedua, tidak mau berfikir. La haula wala quwwata illa billah. Itu masalah apa tadi? Telinga dan akal.
Ada lagi ayat dalam surah Fussilat. Surah apa? Surah Fussilat. Di sini nanti subhanallah, bukan saja kaki dan tangan, malah kulit juga. Kulit juga akan ngomong nanti di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Apa katanya di sini? Hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ini bukan saja kaki, tangan, mata, hati, malah kulit badan. Kulit julud. Atta iza ma ja'uha, bila mereka sudah berada di hari pembalasan. Syahida alaihim sam'uhum, telinga akan ngomong, mengadu kepada Allah. Ini yang punya badan ini tidak mau mendengar ini, kata telinga nanti. Wa absaruhum, mato orang yang punya mato itu akan ngomong nanti depan Allah, iko mencari Quran tidak mau kau ya Allah. Mencari yang lain tidak penat. Tidak penat, tak jemu. Mencari Quran beraya matoe nyinyo. La haula. Dulu ada orang kampung Ustaz pernah mengadu kepada Syekh katanya, saya kalau membaca Quran itu dari kulit ke kulit tahan saya berjam-jam. Membaca apa? Quran. Tapi kalau baca Quran jangan dibilang satu halaman sudah berair mata saya. Ada dulu orang pernah mengadu ke Ustaz di kampung Buya. Pak katanya, saya kalau membaca Quran itu dari kulit ke kulit tahan mata saya. Quran. Kalau baca Qurannya sehalaman saja berair mata cinyo. Dia mata mata nanti akan ditanya, akan bersaksi. Wajuluduhum, kulit juga akan ngomong nanti. Jadi berapa yang bersaksi? Coba kira. Mata, tangan, kaki, telinga, hati, kulit badan. Wajuluduhum, kulit yang juga bima kanu ya'malun, dengan apa, tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan yang punya kulit. Dalam ayat berikutnya, ayat 21, orang yang punya kulit, orang yang punya badan marah sama kulitnya. Orang yang punya badan marah sama kulitnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kulit, kenapa dilaporkan semuanya? Kenapa banyak sangat ceritanya? Tidak ada yang disembunyikan. Qalu, kulit bercakap, antakanallah, Allah yang suruh ngomong. Mana bisa bertindak? Kata si kulit. Kulit nanti bekecek. Bayangkan ya. Dia bilang apa? Antakanallah, Allah yang suruh ngomong, maaflah katanya. Allazi antaka kulla syai', yang mampu menjadikan segala-galanya ngomong. Nanti tanah akan ngomong. Itu dalam surah Zalzalah. Dalam surah Zalzalah, coba baca awal Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Stop. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu tanah akan ngomong, tapak surau mengomong, tapak musola mengomong. Iku anakku rajin datang, awal datangnya ndak terlambat dia. Baliknya kampung, tanah tapak masjid di kampung ngomong juga, anakku bukan di ponpes saja yang dia sembahyang subuh di masjid, di kampungnya juga sembahyang subuh di masjid. Diingatkannya ayahnya, di bawahnya ayahnya, di bawahnya keluarganya. Di pondok pesantren dia membaca Quran, pulang ke rumah dia membaca Quran. Tanah perumahan rumahnya itu ngomong, baik yang di air bangis, baik yang di air balam, baik yang di air apa lagi? Air gau namanya. Baik yang di Pasaman Barat, Pasaman Timur, di mana-mana. Baik yang ada yang dari Sibolga juga, Ustaz dengar di sini. Ada dari Sibolga di sini ya? Ada.
Ada laki-laki ada dari Sibolga, anda. Perempuan ada dari Sibolga. Dari mana? On dia doh inang. Ngon Sibolga ayah ning ya. Sian Sibolga. Tap teng. Tapanuli tengah. Nah. Watu apa tadi? Apa tadi ayatnya? Tentang tanah ngomong? Apa tadi? Hah? Wa yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ad-dhamir akhbaraha wa dhamir fi tuhaddis yarji' ila al-ard idza zulzilatil ardu zilzalha. Di sana ada dua dhamir. Tuhaddisu hiya, akhbaraha hiya. Tarji' ila al-ard. Dhamir yang tuhaddisu akhbaraha itu merujuk kepada bumi. Bumi ngomong. Berapa jauh ke berjalan ke masjid, nanti buminya melapor. Alhamdulillah. Jadi selain daripada catatan ada catatan. Hidup kau buat buku. Hidup ini menulis buku. Jam berapa anak tu bangun pagi, jam berapanya tidur, lalai dalam buku Apa yang dia lakukan dah tertera dengan kemas, dengan teliti dalam bukunya. Saat orang tu melihat bukunya, tacanganyo. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Tadi pagi Buya dengar Buya kita membaca ayat kondisiko tadi. Buya di rumah. Oh. Ma li hadzal kitab. Wah, aneh sekali buku ini katanya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa nang ketek nang gadang lah itu tulis di situ. Saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ditulis dengan lengkap, tidak ada yang tercicir. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak menzalimi. Allah tidak menzalimi yang kecil dibesarkan, tidak. Atau yang ada tapi tidak ditulis, tidak. Semuanya ada. Lengkap. Ahsaha, kemas, lengkap dan teliti. Jadi berapa yang menyaksikan? Selain anggota badan, bumi juga menyaksikan. Selain itu ada lagi apa? Ada lagi buku rekod, buku catatan amal. Nanti buku itu akan diserahkan. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah pernah bersama Aisyah. Bersama siapa? Siapa Aisyah itu? Istri tercinta, istri tersayang. Aisyah itu bersama Rasulullah, Rasulullah di atas pahanya. Menandakan mesra ya. Rasulullah main-main dengan Aisyah, kepalanya di atas paha Aisyah. Aisyah menangis. Air matanya membasahi pipi Rasulullah. Adinda, kenapa menangis? Bukankah kekanda ada di samping Adinda? Masya Allah. Apa kata Aisyah? Atazkuruna ahlakum yaumal qiyamah, katanya. Nanti adakah suami mengingat istrinya di hari kiamat nanti? Adakah kekanda akan mengingat Adinda nanti dari kiamat? Itu yang Adinda fikirkan. Dia terpikir apa? Hari kiamat. Kenapa Adinda menangis? Bukankah kekanda senantiasa mendampingi Adinda? Iya kekanda. Tetapi soalnya, adakah kekanda nanti akan mengingat Adinda di hari pembalasan? Dia teringat apa? Hari kiamat, hari pembalasan. Kata Rasulullah, ada 3 posisi tidak akan diingat. Seorang itu tidak akan ingat orang lain, ingat diri saja, nafsi saja. Berapa posisi? 3 posisi, 3 kondisi, 3 keadaan. Berapa? Pertama keceknya waktu amal ditimbang. Amal itu akan ditimbang nanti. Akan ditimbang. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah, seakan-akan dia mengaji 1 malam tak tidur, sembahyang 1 malam tak tidur. Berapa borek timbangannya tu? Sangat berat, sangat berat. Lalu kata Rasulullah, waktu timbangan amal ditimbang, di situ orang tu memikirkan dirinya saja. Tidak terpikir anak istri, takut diri tak selamat. 1. Yang kedua, waktu menerima buku rekod, buku catatan amal.
Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima bukunya daripada sebelah kanan dengan secara terhormat, dia akan dihisab dengan mudah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Keadaan kedua, yang orang itu tidak ingat orang lain waktu menerima apa? Menerima buku catatan amal. Kita ni duit buat buku, membuat buku darinya akil balik lah, ada bukunya. Bulan Ramadan kau bulan apa? Bulan memadam, menghapus catatan yang tak elok, catatan yang kotor. Bulan Ramadan bulan pembersih, syahrul taubah. Baik, yang ketiga kata Rasulullah, waktu meniti sirat. Waktu meniti sirat. Waktu meniti sirat. Pertama tadi waktu menimbang amal. Yang kedua menerima catatan, takutnya melihatnya. Yang ketiga waktu meniti sirat. Orang tu tidak ingat orang lain, ingat dirinya saja. Tapi kalau orang tu orang kekasih Allah, inya tidak dicalik bukunya dah. Mungkin kulitnya saja. Hisaban yasira. Hisaban, maka di hari kiamat itu bagi orang banyak masalahnya, banyak kasus tidak selesai, karuh tidak jadi, kusui tidak selesai. Di sana itu sampai ribuan tahun, sampai kata Rasulullah 50.000 tahun. Berapa? Khamsina alfasanah. Ada dalam Quran surah Al-Ma'arij. Ada dalam Quran surah Al-Ma'arij. Dalam surah Sajadah alfasanah. Di sana khamsina alfasanah. Baik. Bismillah. Orang yang taat tidak banyak masalahnya atau tidak ada masalah, katanya di hari kiamat itu selama 1 kali sholat fardu saja. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, ingatlah katanya di hari kiamat itu nanti orang tu bajamu disiksa 50.000 tahun. Kata sahabat, wah lama banget ya Rasulullah. Kata sahabat risau mendengarnya. Kata baginda Rasulullah SAW, bagi orang yang dikasihi Allah, orang yang dicintai Allah, di sana tempohnya berapa lama? Hanya selama 1 kali sholat fardu di dunia. Kalau sholat maghrib biasanya berapa rakaat? Berapa menit? Mungkin 5 menit. Tadi sembahyang subuh karena baca sejarah dengan ad-dahar mungkin 15 menit. Paling lama 5 menit, 10 menit, 15 menit dah masuk jannah. Tidak tahu uniti sirat leh. Tidak tahu leh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tergolong orang yang dimudahkan hisabnya, dilancarkan meniti sirat dan menerima buku catatan dengan tangan kanan secara terhor. Begitulah dulu ya. Jadi fokusnya tadi tentang anggota badan sebenarnya ya. Anggota badan kok mengecek nanti. Ya Allah, tangan ini rajin megang Quran, kata tangan nih. Bagi yang ahlul Quran, Quran pula mengomong depan Allah, ini hamba yang baik ya Allah. Ini anak pondok pesantren Darussalam ya Allah. Dari ketek lagi dia bersemangat belajar sampai tamat sampai seterusnya. Kata Quran akan ngomong juga nanti di sana membela Anda. Wa ja'alhu lana hujjatan, itu kamu baca, wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah Quran ini menjadi pembela saya. Apa bahasa sih pembela tuh? Lawyer, advokat. Kalau orang dalam mahkamah, apa namanya? Kalau ada urusan di mahkamah tuh? Pembela hukum. Ini pembela Anda nanti. Itu yang kamu baca doa, wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.